Kali ini saya berada di Andil Marhanang, tepatnya di Kecamatan Kapuas Timur. Nah, di sini nantinya kita akan melihat sebuah kerajinan yang memang diproduksi oleh masyarakat setempat. Kerajinan apa itu? Pastinya tentu penasaran, ikuti saya terus hanya di channel saya di Cakreman. Oke, jadi kawan-kawan, memang di sepanjang tempat ini memang tersedia bahan baku, yaitu purun yang memang nantinya akan diproduksi oleh masyarakat sekitar. Kawan-kawan, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Camat ya? Ya. Dengan Pak Camat Kapuas Timur. Kerajinan ini memang sudah banyak diproduksi oleh masyarakat sini, ini memang dari dulu atau seperti apa, Pak? Kerajinan ayaman purun ini memang sudah sejak dulu. Ya. Sudah sangat lama sekali, mungkin sudah merupakan salah satu termasuk budaya Ya. Kecamatan Kapuas Timur ini. Sedangkan bahan baku sendiri ini rata-rata masyarakat ini mengambilnya dari mana, Pak? Atau tumbuh liar di wilayah sini? Sebenarnya ditanam, tetapi mudah sekali karena dia akan tumbuh secara terus-menerus. Walaupun dibakar pun setelah itu nanti malah makin subur. Makin subur setelah dibakar? Ya. Oke. Jadi kalau setelah dibakar dia subur, di hamparan-hamparan itu mereka sering ngambil ke hutan-hutan. Bahkan lahan ini banyak yang pemiliknya bukan orang sini, tetapi dipisahkan saja diambil. Oh gitu. Kadang-kadang ada bagi hasil juga. Sedangkan untuk penjualannya sampai saat ini gimana, Pak? Penjualannya juga ada yang mengumpulkan, Pak. Jadi nanti ada yang ngambil secara dikumpulkan banyak. Yang pembelinya ada keluar daerah. Biasa dari Banjarmasin. Rata-rata paling banyak dari mana, Pak? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin ya. Banjarmasin. Tapi di sini ada di kilometer 9 itu yang spesial mengumpulkan, membeli dari kerajinan masyarakat di wilayah Anjir Serapat ini. Oke. Kawan-kawan penasaran tentunya, kita akan melihat lagi bagaimana prosesnya, lalu nanti tidak hanya di sini juga, di desa sini juga, nantinya di berbagai desa memang banyak yang memproduksi ini juga ya, Pak ya? Iya, bukan hanya di sini, tapi rata-rata terutama desa Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat, sampai Anjir Serapat Baru. Oke. Yang lebih banyak yang memproduksi gitu ya. Oke. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus. Kali ini saya kawan-kawan bersama dengan salah satu pengrajin anyaman tikar purun ya? Iya. Anyaman tikar purun dengan Mang siapa? Nama saya Haidir. Dengan nama Haidir. Sudah lama bergelut dalam kerajinan seperti ini? Memang pekerjaan pokok atau seperti apa? Atau sambilan aja? Sambilan aja. Sambilan kayak gitu aja? Iya. Sambil tani kan, sambil tani ya. Mengambil tanah. Proses pembuatan itu seperti apa sih, Mang? Mungkin runtutannya bisa dijelaskan sedikit. Dari pertama dicabut dulu, setelah dicabut lalu dikeringkan kan. Dikering tuh sampai kering, lalu setelah itu dibikin totok. Totok sudah selesai, diikat. Nah, diikat, dia kan kering. Setelah diikat tadi lalu dibersihkan, dikuyak dulu peloposnya tuh. Jadi bukan itu supaya kering ini lama ditutup. Nah itu. Jadi setelah itu ditutup tadi baru diayam.
bulan itu yang panjang nih. Itu harganya 30 Yang satu panjang. lembar. Yang pendek Kalau yang pendek tuh ini berapa? entah 2 meter nih saya 4.200 satu lembarnya. Yang pendek nih. Kita dari pemerintahan kecamatan tentunya selalu memberikan perhatian kepada masyarakat Kecamatan Kapuas Timur, bermacam-macam profesi masyarakat. Juga selain pada pokok pertanian kan masyarakat di sini, karena masyarakat di sini pertaniannya masih menggunakan kearifan lokal, yaitu tanaman padi 1 kali panen 1 tahun. Nah, dalam jenjang waktu yang lama itu di sini biasanya masyarakatnya tidak ada pekerjaan selain daripada yang punya kebun, misalnya menyadap karet. Nah, selain itu salah satunya adalah mengayam purun. Biasanya mengayam purun ini adalah kaum ibu-ibu. Nah, ini menunggu masa tenggang waktu sebelum panen. Biasanya sebelum selesai tanam padi, menunggu panen itu mereka anyaman tikar ini. Setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembuatan dari tikar purun, kali ini saya sudah berada di tempat gudang di mana di sini kerajinan tikar purun dikumpulkan. Lalu seperti apa isi dari gudang tersebut dan ada berapa banyak stok yang ada di sini, lalu dikirimnya kemana juga, nantinya kita akan bertanya-tanya lagi dengan Pak Camat. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus. Oke, kawan-kawan, kali ini saya sudah berada di gedung milik warga ataupun gudang, di mana di sini tempat dikumpulnya hasil karya dari para masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Kapuas Timur yang ada di sini. Bisa dijelaskan sedikit Pak Camat, di sini sebenarnya lokasi apa saja? Ini sebenarnya lokasi pengepul, mengumpulkan hasil kerajinan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Dalam waktu kurun beberapa waktu, misalnya setengah bulan atau 1 bulan, akhirnya barang-barang ini nantinya akan dikirim ke Surabaya. Nah, di sana dipergunakan oleh perusahaan bermacam-macam. Untuk kegunaannya adalah salah satu alat untuk mengirim bahan supaya awet untuk ekspor. Misal khususnya tembakau, kemudian yang jelas itu tembakau katanya. Nah, dan bahan-bahan yang lain juga seperti bahan makanan mungkin agar tidak rusak. Nah, itu kegunaannya. Mungkin ada harapan tersendiri baik dari kerajinan yang mereka buat maupun ke masyarakat ke depan untuk terus dikembangkan, karena ini kan mengingat seperti tadi yang dikatakan kawan-kawan, kegunaannya ini sebagai bungkus dan lain-lain sebagainya. Ya, harapan kita memang ini terus bisa memberikan masukan penghasilan bagi masyarakat. Jadi ini kami mengucapkan terima kasih karena terutama masyarakat kita kan masyarakat petani tradisional, yang mana petaninya adalah hanya 1 kali panen dalam 1 tahun. Waktu kerjanya dalam 1 tahun hanya 4 bulan. Selama 8 bulan
tidak ada pekerjaan. Nah inilah sampingan-sampingan mereka, terutama kaum ibu-ibu yang usianya agak sudah lanjut 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, mereka daripada diam di rumah sambil ngobrol, bahkan sambil ngerumpi-ngerumpi bisa menghasilkan. Pak Camat, terima kasih telah menemani saya untuk berkunjung hari ini. Jadi kawan-kawan, nantinya kita juga akan melihat apa saja yang ada di Kecamatan Kapuas Timur. Selain ada tikar puru, nanti juga ada tape Amsterdam. Ada tape Amsterdam. Panjangannya apa? Amsterdam tuh memang singkatan itu namanya supaya mudah diingat. Amsterdam itu adalah anjir serapat dalam. Anjir serapat dalam. Seperti apa keseruannya sebelum kita ke sana? Saya mau ada sedikit sedikit kenangan dari YouTube saya, dari masker dari saya. Saya firman semoga dapat bermanfaat di tengah pandemi Covid seperti ini. Iya. Cil, di sini sebagainya tempat apa di sini? Tempat menukar tikarnya, Tempat membeli tikarnya. membeli tikar masyarakat ya. Oke. Sejak tahun berapa, Cil? Sejak tahun 96. Sejak tahun 96. Rencana biasanya setelah dikumpulkan di sini nih tikar-tikarnya dikirimnya kemana? Ke Surabaya. Surabaya. Ya. Berapa bulan atau berapa hari sekali mengirim ke Surabaya? Paling lambat 2 bulan, paling cepat setengah bulan. Itu orang yang memerlukan akan dikirim ke sana. Kita akan bagi masker. Semoga dapat bermanfaat lah. Oh iya. Mang, ini ada sedikit masker dari saya. Semoga dapat bermanfaat ya. Amin. Oh iya sip. Mang, bermanfaat. Nih, seperti kumpul-kumpul kayak ini tetap jaga jarak nantinya dan pakai masker. Ini mau diterima. Terima kasih lah. Terima kasih sama-sama.